Halo guys, balik lagi di Infini Entertainment sama gue Yas. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang udah punya expertise atau udah terjun di dunia entertainment. Kita udah ngundang sahabat gue, salah satu sahabat gue yang udah terkenal banget, dan kalau kalian tahu dia juga udah memproduksi banyak film dari Tiga Nafas Likas, Catatan Si Boy, Ahok, dan masih banyak lagi. Kalau gue sebutin nggak akan selesai sampai besok. Jadi tanpa panjang lebar lagi, kita sambut Reza Hidayat. Dadah. Yo, Sam. Ini luar biasa loh Mas Yas. Apa tuh? Iya, udah lama gak ketemu, tiba-tiba jadi kayak gini ya sekarang ya. Oh iya. Settingannya luar biasa. Iya. Keterpaksaan ke Reza. Terakhir kayaknya syuting cuma pakai yang lampu bulat itu doang. Oh iya, Terakhir iya. ya. Kita beli waktu kemarin kan di pinggir jalan gitu yang bulat kan. Iya. Ini juga nggak tahu tiba-tiba ada berkah. Karena Amin. gue selalu percaya amin, di mana amin. ada keinginan, di mana ada keyakinan, di situ ada jalan, dan di situ ada kesempatan diberikan sama yang di atas. Amin, luar biasa. Iya loh, ini profesional sekali saya lihat ya. Wah, terima kasih. Alhamdulillah. Karena kita juga Iya. mengundang orang-orang yang profesional di Oh bidangnya. siap, betul juga. Iya. Kita pengen tahu nih, kan sekarang buat kalian yang belum tahu atau tadi kita udah share sedikit nih, Kak Reza ini dia memang berkutat di bidang entertainment dan sebagai produser. Nah, kita pengen tahu nih, teman-teman mungkin pengen tahu nih buat orang-orang atau teman-teman yang mau ngejalanin kehidupan Reza, seorang Reza nih. Perjalanannya sampai saat ini bisa diceritain nggak secara singkat? Apa pendidikannya, gimana bisa akhirnya menjalani sampai akhirnya menjadi produser saat ini? Wah, panjang dong. Jangan panjang-panjang, singkat aja. Ini konten berapa menit sih? Hah? Konten berapa menit? Ini bisa 24 jam juga bisa. Oh, iya, Iya. juga bisa ya? Tinggal nanti diedit iya, aja. Iya, nanti diedit. Mungkin kalau awal SMA di SMA 8 Jakarta. Pinter. Udah gitu apa? Pinter sekali Anda. Oh, alhamdulillah. SMA 8 pinter. Iya. Tapi saya ranking 5 dari terakhir. Oh, 5 dari terakhir. Jadi mungkin agak-agak yang sampel errornya ya. Enggak, bukan. Balance. Oh, balance. Kehidupan Iya, harus iya, balance. iya. Udah masuk 8, jangan ranking gitu. Iya, Jadi jangan balance. ranking. Iya, benar juga ya. Iya dong. Ya kita bilang aneh-anehnya Iya. aja terus. Iya, benar. Ya. Dari situ terus ke Unpar. Universitas Parahyangan, ngambil ekonomi, manajemen, keuangan. Terus sempat ada courses lah, intinya di luar tapi nggak usah disebutin lah. Udah gitu sempat di Ernst & Young. Ernst & Young tuh kayak kantor akuntan publik gitu. Public accountant. Nah, jadi di situ konsultan keuangan. Nah, terus ini yang menarik nih. Jadi kalau diceritain kenapa sih Reza Hidayat bisa ada di PH, itu ada sebuah cerita di mana ceritanya itu gue ceritain aja deh. Iya, boleh. Jadi gini. Gue dengerin. Suatu hari jadi waktu Hari apa? kuliah. Hari lupa gue. Pokoknya hari kuliah aja pokoknya. Iya. Nggak mungkin weekend aja pokoknya ya. Antara Senin atau Jumat berarti ya. Oke. Tapi ini ngomongin berpuluh tahun yang lalu soalnya Kak. Berat nih kalau ingetnya berat. Iya. Jadi suatu hari, jadi gini, waktu di SMA 8, waktu itu kan kayak punya pacar gitu kan. Nah, jadi yang high school sweetheart gitu. Terus LDR. Oke. Ya, kan long distance relationship kan. Jadi gua di Jakarta, mantan gua di UI. Oke. Gua di Bandung, sorry. Gua di Bandung, mantan gua di Jakarta. UI di Jakarta gitu kan. Putus LDR, iyalah. Udah kan. Satu hari tiba-tiba telepon. Sama? Mantan ini telepon. Terus udah masa-masa jadi selama kuliah itu gue jomblo. Jadinya gue jomblo. Udah kan tiba-tiba dia telepon lagi bilang, bisa bantuin nggak mau buat PH nih? Dia bilang, mau buat PH? Dia bilang gitu. Iya, kan lo anak ekonomi, lo tahu dong cara buat PH. Oh tahu. Udah nih, jadi kita mulai ngobrol. Tahu beneran tahu apa? Tahu. Karena mantan. Tahu. Padahal lo searching dulu. Tahu. Oh, tahu emang tahu. Oke. Udah kan? Nah, terus lulus masuk EY kan, masuk EY dijalanin, akhirnya PH-nya kebentuk tuh. Oh iya? PH-nya ada, PH-nya kebentuk karena menarik. Jadi dulu itu mantan gue tuh jadi gini, dia bilang mau buka PH soalnya lagi mau buat satu ide konten buat di TV. Jadi dia tuh bilang, gue tuh mau banget ngedokumentasiin orang-orang yang nembak di TV. Jadi orang-orang yang lagi menyatakan cinta tuh, nah itu mau dinaikin ke TV sama dia. Gue bilang, lucu banget ya. Iya, jadi nanti gue ambil tuh. Tapi gue kasih kreatif gitu.
wah idenya menarik, gue ikut deh. Nah jadi diomongin lah itu. Nah akhirnya terjadilah PH pertama gue, gitu namanya Rek Production. Rek Production. Nah jadi itu asal muasal sebenarnya gue jadi ada di industri entertainment. Gue buat, jadi kalau mungkin ada yang tahu gitu, jadi gue juga dulu tuh yang buat Katakan Cinta. Iya, Gitu. tahu. Jadi reality show pertama tentang cinta tuh. Iya. Nah, itu gue juga yang buat gitu. Katakan Cinta, which is itu yang nembak-nembak tadi ya? Iya, yang nembak-nembak tadi itu. Nah, berjalannya waktu, lucunya justru mantan gua itu harus ke Amerika karena sekolah, lalu dia juga akhirnya menikah sama orang Indonesia yang kerja di Amerika. Sama ada satu lagi partner gua, dia harus ngajutin bisnis keluarga deh intinya. Gitu. Jadi akhirnya gue justru sendirian. Jadi kalau ditanya kenapa Reza Hidayat ada di industri entertainment, jawaban gua adalah do not underestimate the power of mantan. Jadi hati-hati sama mantan ya, hati-hati sama mantan loh. Quotes ya? Quotes ya, do not underestimate the power of Mantan. Iya, jangan, hati-hati. X Iya. jangan ya. Nggak boleh. X kita rangkul. Iya. Nah, mulai dari situ terus kan buat nih reality show, udah kan. Terus mulai tuh masuk tuh reality show yang sedih-sedih. Jujur gue juga buat banyak reality show. Jadi gue buat Katakan Cinta, Dapur Putih Abu-Abu, Harap-Harap Cemas. Oh, Harap-Harap Cemas tuh lu juga? Iya. Oh, oke. Jadi gue buat banyak, satu hari spesial. Nah, Truk Cinta. Jadi kalau tendensinya tuh kalau gue tuh buat tuh yang seru-seru, yang lucu-lucu, yang anak muda gitu. Nah, satu hari datanglah satu tsunami reality show yang sedih-sedih. Uang Kaget, Bedah Rumah. Termehek-mehek. Nah itu kan buatannya Mas Helmi tuh. Nah jujur gue nggak bisa keep up tuh, karena gue nggak bisa tuh buat yang sedih-sedih gitu, gue nggak bisa tuh. Iya. Nah akhirnya gue justru lari ke drama. Gitu. Drama? Gue buat akhirnya. Reality show drama? Bukan. Jadi gue buat akhirnya tayangan yang script based. Oke. Jadi gue akhirnya lari lah ke script. Nah itu baru buat film pertama. Film pertama tuh Kamulah Satu-Satunya. Barang Nirina, Mas Anu, Mas kalau syuting jangan pakai. Udah di baru, ini baru Mas. pertama kali Mas, syuting, Mas. enggak, ini udah di silent loh. Ini sumpah. Syuting ya. Ini udah di silent loh. Sorry ya. Iya. Udah di Saya silent sudah loh. pakai film loh nih. Ini saya habis-habisin roll loh. Gimana sih? Wah, tidak Guys, maaf ya profesional guys. sekali. Ini udah di Waduh. silent, tapi nggak tahu kenapa hidup lagi. Iya. Emang nggak boleh ke set tuh nggak boleh bawa HP, Kak. Oh, gini. Kita Iya. cerita, sorry gue potong dulu. Iya. Karena kita belum ada prompter. Oh, belum ada prompter. Jadi Iya, handphone harus iya. dibawa karena keterpaksaan. Oh, Ya. Oke, siap. Harap maklum. Oke. Maaf semuanya. Ya. Lanjut. Ya oke siap. Udah selesai. Udah. Selesai. Jadi ini buat film terus deh, ketagihan. Oh berarti kalau orang tuh pasti berpikiran, oh orang ini menjadi produser itu karena emang impian dia. Tadi soalnya gue mau nanya gini, lo kapan sadar lo mau jadi produser? Wah, ini lucu nih kalau yang ini. Jadi gini loh. Menurut gua ya, untuk tiba-tiba lo mutusin gua mau jadi produser film, itu kayak olahraga lo apa, sepak bola bukan? Bola, basket gitu. Gua senang banget lo suka bola. Iya. Sama analoginya kayak lo datang ke lapangan, gua pengen jadi kiper. Karena produser itu beda banget kalau menurut gua sama apa yang kemudian ada di industrinya. Sedikit kan orang-orang yang datang ke lapangan sepak bola dan bilang gua mau jadi kiper. Yeah. Gitu. Oh, Karena ya itu dia, maksudnya tumben ya, kok nggak suka di depan kamera, mungkin nggak suka justru ada di ruang lingkup yang benar-benar dekat dengan keahliannya gitu kan. Karena kan di film juga banyak gitu ya, di entertainment kan juga banyak. Harus bisa megang kamera, art, make up, lighting gitu apa segala macam. Justru produser itu kan nggak pernah kelihatan gitu kan. Produser itu kan adanya di belakang. balik layar. Nah, di balik layar. Jadi analoginya sebenarnya kalau gue mungkin yang terbaik adalah itu. Justru ketika mau jadi produser yang terbaik, dia harus tahu produser itu apa, dan pada akhirnya dia juga sudah harus ada panggilan gue pengen jadi kiper. Karena memang produser itu kasar banget, itu justru yang agak ngejagain gitu. Semua, jadi gini, gue tuh nggak pernah lupa. Jadi pada waktu mau buat film pertama ada orang baik banget, namanya Mira Lesmana. Semuanya juga tahu pasti ya Mbak Mira gitu ya. Gue nggak kenal sama Mbak Mira, tapi karena network gue bisa dapat nomor teleponnya Mbak Mira. Gue minta waktu ngobrol sama dia, dikasih waktu sampai 2 jam ngobrol. Dan gue nanya mengenai produser. Jadi gue ngobrol 2 jam sama dia.
Tapi kalau dirangkum Mbak Mira Lesmana tuh selalu bilang, Za, menurut gua tugas produser itu cuma dua. Satu, gimana caranya filmnya nggak rugi. Sekarang itu tugasnya produser. Yang kedua, gimana caranya ketika lo syuting itu atmosfernya tuh enak. Itu tuh bisa terus ada kreativitas, bisa terus orang tuh I see. punya kreasi berkaryanya tuh enak gitu. Yeah. Nah jadi nggak usah khawatir, ini salah satu tugas gue sebagai produser supaya lo berkreasinya enak. Jadi gue lagi melakukan salah satu tugas gue sekarang. Oh jadi, Iya. jadi gue pikir ya kalau selama ini produser itu mencari yang namanya investor. Tadi gue pikir. Betul. Itu beberapa job desk ya. Filmnya nggak rugi, ada investor. I see. Apalagi coba tugas yang lo tahu, Tugas produser yang gue tahu, dia menjembatani antara sutradara, cast dan lain-lain sehingga mereka punya rasa atau rasa yang sama lah atau satu tujuan. Ya. Jadi itu bagian yang kedua, gimana supaya produksinya bisa enak, produksinya bisa yang tadi lo bilang bisa keluar. Iya. Jadi nyambung aja sebenarnya. Jadi kan itu gimana kemudian orang bisa berkarya atau gimana kemudian memang banyak urusannya juga dengan uang. Tapi intinya adalah dibatasin. Kenapa? Karena sebuah karya itu selalu punya dua sisi. Punya sisi kreatif sama punya sisi kasarnya adalah bertemu dengan usernya, bertemu dengan penikmatnya. Oke. Dan di situ ada unsur jualannya jadinya. Jadi gimana kemudian ada penonton bioskop, kemudian ada penonton TV, ada sponsor, ada misalnya OTT sekarang yang lagi naik banget gitu kan. Netflix, Nah, Netflix, Disney Plus segala macam. Gimana bisa dipromosiin di YouTube? Nah, itu jadi itu dinamikanya sebenarnya. Sekarang, nah produser ngejagain dua-duanya, ngejagain belakangnya sekarang dan juga ngejagain depannya. Jadi Karena, sebelum production and after productionnya ya yang dijagain. betul. Jadi ya sebenarnya sih semua lini ya, semua lini harus dijalanin. Tapi memang ketika produksi itu lebih banyak perannya sutradara. Oke. Nah, ini analogi yang berbeda banget nih. Ini analogi yang beda lagi. Jadi gini, ada sebuah teori juga kalau film itu lahir karena 3 orang. Film lahir karena 3 orang. 3 orang. Oke. Ada produser, Yep. ada sutradara, sama ada penulis. Oke. Dianalogiin lagi sekarang. Kalau bisnisnya properti atau kontraktor sekarang. Produser itu kayak developernya. Okay. Kalau ngomongin misalnya Agung Sedayu atau misalnya Ciputra gitu. Nah, produser itu kayak rumah produksinya. Sutradara itu kayak yang mandornya. Oke. Sekarang dia yang benar-benar ngebuat dari nol sampai kejadian. Lalu ada penulis, writer. Itu kayak arsiteknya. Dia ngebuat blueprintnya, dia ngebuat karakternya, ini akan terjadi. Gimana sih supaya ruang makan sama dapur nggak ada tembok, nggak susah kan? Ruang iya, kan? Iya. Jadi nggak bisa masak. Iya. Gitu kan? Iya. Masa Makanya, mau makan dulu harus manjat dulu kan nggak mungkin ya? Nggak bisa kan? Iya. Makanya gitu. Gimana caranya di dapur pasti ada air. Nah, itu kan rancangannya dari arsitek. Yap. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya memang ketika produksi udah pasti yang lebih banyak vokal sutradaranya sekarang. Nah, kalau di pre ya bertiga. Tapi juga penulis juga lumayan vokal. Di editing nanti mungkin lebih banyak yang sutradara dengan produser. Gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Sekarang gue pengen tahu nih. Tadi lo udah ngomongin yang masalah produser untuk job desk-nya lah kita bilang. Nah terus kita pengen tahu karena yang tadi lo udah mention bahwa lo tuh sekolah keuangan ya. Nah apakah menjadi seorang produser nih pada saat lo anggaplah gue udah tahu bahwa gue turun ke lapangan jadi kiper, goalkeeper as a producer nih. Yeah. Job desk lagi. Pelajaran apa atau pengetahuan atau apa yang lo harus ambil? Siapa harus ngikutin lo finance atau misalnya ada di sini teman-teman kita yang legal mungkin orang marketing itu juga bisa atau ada khusus harus finance? Enggak. Ini gimana tuh? Ini apalagi kalau ngomong produser di Indonesia ya. Oh parah bos. Jadi gue sempat ikut masterclass. Gue ketemu sama masterclass. Jadi masterclass itu jadi ada filmmaker dari luar itu mereka either online atau mereka datang ke Indonesia misalnya. Waktu itu gue ingat banget sama British Council yang ngadain. Gue ketemu sama siapa gue lupa tapi gue ingat filmnya itu
filmnya ada John McAvoy lah. Jadi ada produser terkenal dari Inggris, dia datang nih ke Indonesia gitu kan. Dia intinya ngajar. Nah, gue ikut kelasnya dia nih. Gue ikut kelasnya dia. Pertama kali dia bilang adalah, gue mau ketemu di sini. Reza, you're producer right? Gitu. I wanna meet your shaman. What? Shaman. Your shaman. Shaman? Yeah, the one who stop the rain. Lu kebayang nggak? Tugasnya produser yang dilihat sampai orang bule itu adalah nyiapin syuting sampai berhentiin ini bos, berhentiin hujan. Ngatur bos. alam dong. Ngatur alam bos. Gila nggak sampai segitunya orang-orang bule? Gue mau ketemu dong. Dia bercanda kali. Enggak beneran. Gua kok jadi dia lagi YouTube jadinya. Dia kok gue denger tangannya bisa dimasukin ke air panas apa segala macam. Gue mau ketemu dong. Gue heran banget ada orang kayak gini gitu kan. Itu bahkan yang dianggapnya orang luar. Jadi ketika lo sekarang ngomong apa sih tugas produser terutama yang ada di Indonesia dan apa yang harus dipelajari, wah kalau menurut gue sih justru karena industri terutama ya, karena kita ada di industri kreatif, kita ada di industri entertainment, menurut gue justru salah satu modal utamanya adalah lo harus bisa agile sama lo benar-benar harus bisa terus adaptasi terhadap perubahan sih. Karena perubahan yang kita hadapi saat ini dengan awal ketika kita buat film itu udah berbeda banget, ya kan? Apalagi sekarang semuanya dipush sama yang namanya pandemi gitu kan. Jadi proses digitalisasi, gimana sekarang OTT juga sudah lumayan kuat gitu kan. Dan terus sebuah produk itu sekarang sudah harus punya sudah harus punya kekuatan untuk bisa go internasional. Karena simple sekarang. Dulu misalnya, tapi nanti ketahuan umurnya lu nggak apa-apa ya, Mas Iyas ketahuan umurnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah pada tahun 29 kok. Okay. Gak aman 29. Mas Iyas zaman dulu nih, ya kan sosial media. Tahu gak ada yang namanya dulu? Kayaknya Mas Iyas terkenal di Pet. Pet, belum tahu. Belum tahu ya? Belum lahir lah. Belum lah. Mas Iyas kebayang nggak dulu ada aplikasi namanya Pet? Boleh temennya cuma berapa? 500 ya? 100? Antara 300 sampai 500 tergantung akhirnya mau jadi premium apa enggak, kalau nggak salah. Iya, kalau awal tuh kalau nggak salah cuma 300. Ya. Ini siapa sih? Ayo matiin aja Kak, matiin aja. Oh, siapa? Punya gua. Nggak ada profesional syuting di sini ya bos. Di sini nggak ada profesional syuting ya. Pertama hostnya, sekarang minta tamunya minta bunyi bos. Ini luar biasa sekali. Nggak, kita di sini tuh emang kita pengen ngasih lihat bahwa sebenarnya yang dilihat kesempurnaan yang kalian lihat di depan kamera itu nggak ada. Jadi kita juga cuman manusia biasa dan VIP di sini juga manusia biasa ya. Iya. Jadi emang kalian harus ngelihat di depan apa yang kalian lihat di depan layar itu belum tentu sama kayak di belakang layar. Lanjut lagi Mas Iyas lanjut ya. Kalau dulu Pet kan jumlahnya cuma 300 orang, ya kan? Berarti Mas Iyas nge-broadcast cuma ke 300 orang. Betul. Kalau di YouTube sekarang ke-broadcast ke berapa orang Mas Iyas? Terserah, bebas. Jadi segala sesuatu sekarang terutama di entertainment yang juga ada di digital, berhubung ada OTT, berhubung ada YouTube, berhubung ada Spotify, setiap konten karya yang dibuat itu bisa punya dampak internasional. Makanya senang nih Mas Iyas, produksinya keren nih gitu. Yang jadi masukan, misalnya nih Mas Iyas, tahu nggak masukan pertama gua apa ke Mas Iyas? Gua? Nggak, ya terhadap produksi ini. Terhadap produksi ini ya? Kayaknya udah terlalu sempurna belum ya? Udah sempurna ya? Jadi terhadap gimana caranya supaya konten ini lebih bisa internasional. Jadi mau banget dong. Ya, jadi gini Mas Iyas. Kalau kita ngomongnya gua lo, udah gitu kita banyak banget pakai bahasa yang sekarang. Misalnya apa? Slang. Bahasanya slang gitu. Kira-kira Google Translate-nya ngerti? Enggak ngerti kan. Lebih baik konten kemudian juga dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Kenapa? Justru karena ketika itu dibuat dan ketika sekarang ada orang-orang dari mana? Rusia, Ukraina, Wakanda gitu kan mau nonton gitu kan, bisa ditranslate, bisa di Google Translate dan ternyata jadi benar. Itu justru membuat konten ini punya chances internasional yang lebih besar gitu. Jadi banyak orang yang kemudian buat konten misalnya kali supaya kontennya juga viral, mau pembahasannya agak-agak pakai bahasa yang sekarang slang banget atau segala macam. Ada dampak buruknya juga loh.
teman-teman yang di Wakanda jadi nggak bisa ngerti. Iya, Kan? Karena Google Translate-nya ngaco tuh Mas Yas. Iya. Iya. Gitu. Bener Nah, juga. jadi gitu. Jadi hati-hati Mas Yas terhadap penggunaan Bahasa. kalimat ya. Oke. Iya. Baiklah. Tadi Reza sudah cerita-cerita kepada aku, ya. Banyak Mas Yas kenapa sekali. pakainya aku nggak saya? KBBI itu apa? KBBI saya ya? Hah? KBBI aku saya? Bagus loh, pakai aku tuh bagus. KBBI aku? Enggak, KBBI dua-duanya aku dan saya. Aku dan saya. Tapi di penyelidikan. Kenapa tiba-tiba investigasi? Di penelitian ternyata kata aku punya dampak rasa dan puitis yang lebih besar daripada saya. Iya. Kenapa saya sadar ini? Karena ini panggilannya apa? Viewersnya panggilnya Belum ada nih. Oh, belum Ada ini. Karena semua pemirsa percaya saya itu adalah tamu laki-laki pertama. Saya yakin. Saya lihat promonya nih, isinya perempuan-perempuan semua. Iya, Emang agak-agak puitis ya anaknya. benar. Jadi iya. selama aku hidup, selama aku hidup. aku tuh suka sekali melihat apa yang namanya alam. Aku suka yang namanya orang-orang sekarang healing. Iya. Aku suka berdamai Nggak ada dengan hubungan hidup. sama Nggak ada tamu emang. laki-laki. Nggak ada hubungannya Mas Yas. Iya. Jadi kenapa saya tamu laki-laki jadi begini, pertama? Iya. kita ngelihat itu bahwa tamu-tamu itu kalau wanita itu saat ini, apalagi kita nyari yang masih muda-muda yang memang masih mau mencoba untuk memulai menjajaki ya. Lo ngatain gue tua atau gimana jadinya? Enggak ya? Bukan tua, Udah nggak lebih muda dibanding yang belasan ya. Nah, cewek ini kita lihat tuh lebih luas. Lebih luas. Cewek ya. Umumnya kalau kita mengeneralisir kebanyakan. Tapi nggak berarti ada cowok yang halus, nggak juga. Iya. Nah, jadi kita mau coba dulu sambil pelan-pelan. Kemarin tuh udah ada beberapa yang message juga di DM. Kak, aku mau referensiin temen aku dong cowok tapi gitu. Ya. Boleh masukin Ditolak aja. sama si Yas? Enggak. Yang benar. Yang benar. Edit ya. Enggak kita tolak. Enggak kita tolak. Jadi kita bilang silahkan aja, nanti kita sementara ini programnya belum ada untuk yang cowok, karena nggak mungkin kembang SMA kemudian yang masuk cowok, ya kan? Jadi kembang kan agak-agak gimana ya, nanti daripada berurusan sama pihak-pihak lain gitu, kita tampung, tapi nanti kita insya Allah kita janji akan mendapatkan atau menciptakan satu program baru di mana ngundangin cowok-cowok. Jadi nanti Kenapa dibedain yang cowok sama yang cewek? ya karena cowok nggak mungkin kembang SMA. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Gimana kalau kembang SMA yang datang cowok gitu? Cip gitu kan, nggak mungkin ya. Antara itu atau nanti mungkin kita akan lebur. Kalau gitu kenapa awalnya kembang SMA? Kenapa nggak dibuat lebih ini? Bintang SMA gitu loh. Jadi bisa cewek sama cowok. Karena awalnya itu kita mau fokusin ke cewek karena lebih luas. Ini siapa hostnya, siapa tamunya ya? Kenapa jadi saya nanya-nanya ini? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Inilah keindahnya yang namanya podcast. Oh gitu ya. Namanya podcast pada saat host itu udah bisa terhipnotis sama tamu yang memang juga berbakat gitu. Kita bisa. Karena di sini tujuannya adalah dua arah. Oke. Gitu. Sebenarnya siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kita udah panjang lebar tadi. Nah, di sini nih, Ja. Aku nih biasanya, Ja. Oh ya aku. Itu kita biasanya ngasih ke anak-anak muda ini yang namanya games sama challenge. Oke. Nah, kalau kita ngasih gamesnya masalah musik itu nanti belakangan. Oke. Ya, karena kan yang namanya Reza ini dunia film nih saat ini berkutatnya. Jadi kita mau main games dengan yang berhubungan dengan film. Oke. Kita mulai ya. Namanya 8 Seconds Challenge. Apa? 8 Seconds Challenge. Okay. Kita mulai yang pertama. Sebutin dalam 8 detik, hitung. Oke. Yang di sana, oke. Sebutin 3 film dari Leonardo DiCaprio. Wolf of Wall Street, Titanic, sama Titanic 2. Gak ada ya? Gak ada ya? Yang mati siapa ya? Yang mati? Yang mati? Kate Winslet yang mati kan? Enggak dong. Wah. Si Jack Ross dong. Lo belum nonton Titanic 2? Jack, apaan Titanic 2? Wah, belum nonton. Titanic 2 apa yang tenggelam? Titanic 2. Bartendernya? Prequel? Oh, gue belum tahu. Nggak mungkin bohong lo. Hati-hati, semua produser film juga bisa acting. Karena gue tuh juga suka film. Oh, gitu ya. Titanic 1, abis itu Titanic 2. Nggak ada. Oke. Tapi tadi udah Wolf of Wall Street, Titanic,
Shutter Island juga Shutter dia, Island. terus Romeo and Juliet Romeo juga and Juliet. dia. Nah, kenapa film-film itu lo cepet banget tadi nyebutin yang namanya filmnya Leo tuh. Lo suka sama filmnya? Enggak, jadi Itu kan cepet banget lo sebutin tadi. Oh ya? Iya. Oh, karena Gue belum nanya udah dijawab. Tadi sebutin langsung Wall of Street. Kok dia tahu dia? Itu. jadi kebetulan istri gua itu dia suka banget ngebetulin kalau gua pronounce sesuatu dalam bahasa Inggris salah. Oh iya. Nah, Oke. gua satu hari gua jadi nonton, gua sempat bilang itu bagus film Wolf of Wall Street. Iya. Istri gua tuh yang Wolf. Hah? Jadi baca Wolf itu L-nya tuh nggak dibaca. Oh. Jadi dia bilang Wolf. Wolof. Nah, gue jadi langsung itu tuh. Gue jadi langsung inget tadi Wolf. Oh menarik banget ya. Oh itu gue baru tahu loh. Wolf. Iya. Bedanya sama anjing menggonggong apa? Guk. Lucu ya kakaknya ya. Kakaknya ini lucu loh. Iya. Oke. Iya. Lancar ya. Oke. Second kedua. Oke. Gue akan sebutin nama. Lo sebutin itu film. Sorry, kamu sebutin itu film atau series dari. Nggak enak ya mau gue lo juga. Oke. Nanti yang dari Wakanda nggak ketahui. Oh iya benar juga. Iya. Daenerys. Oh Daenerys. Oke. Jon Snow, Heeh. Arya Stark. Iya. Itu ada di series apa? 8 detik dari sana. Ya Game of Thrones lah. Wah cepat sekali guys. Oke, yang ketiga. Oke. Ini menarik. Tapi please jangan salah ya. Kenapa? Oke. Kita tes. Bukan salah sih, di sini nggak ada salah bener ya. Oke. Right or wrong? Iya. Iya aja. Bedanya apa salah bener sama right or wrong? Nih, Iya. ada kata-kata tahu kelemahan lawan itu penting, tapi lebih penting tahu kelemahan diri sendiri dan untuk itu kita perlu bantuan orang lain. Kata-kata ini ada di film apa? Kita mulai dari sekarang. Gimana ulang lagi? Tahu lagi. Tahu kelemahan lawan itu penting. Tahu kelemahan lawan itu penting. Tapi lebih penting tahu kelemahan diri sendiri. Dan untuk itu kita perlu bantuan orang lain. Gua kasih clue ya. Itu bukan dari film, Kak. Dari film. Itu dari teori, Kak. Theory of blind spot. Iya, tapi dari film juga ada. Oh, dari film. Gua kasih clue. Apa? Gua kasih clue. Oh. Oh sih. Salah kali harus ngomongin salah nih, Kak. Loh. Kakak kata-kata nggak gitu, Kak. Kata gitu. Enggak, bukan, Kak. Kakak salah. Ya kakak bilang pakai bahasa apa? Maksudnya bahasa apa? Itu pakai bahasa apa? Bahasa Kakak Indonesia. bilang nih Tadi sekarang mengetahui kelemahan lawan itu penting, tapi mengetahui kelemahan diri pribadi sendiri itu lebih penting. Itu. makanya kita perlu bantuan orang Ya, lain. itu kakak tadi ngomong pakai bahasa apa? Indonesia. Di filmnya nggak pakai bahasa Indonesia, Kak? Hah? Oh gitu. Enggak, Kak. Pakai bahasa apa? China. Bukan, Kak. Oh, kan? Malaysia. Malaysia. Oh itu waktu dia di Malaysia ya? Oh. Sorry ya. Love all tuh, Kak ya? Mbak Susi maaf ya. Iya itu Susi Susatil pas lagi di Malaysia. Iya. Oh. Enggak, itu pelatih yang ngomong kan, Kak? Oh pelatih, iya benar Ya, ya, pelatih. ya, Oh, ya kan kita di sini Hampir-hampir sama, Kak. Logatnya, Kak, coba gimana, Kak? Oh, logatnya. Dan dengan logat Malaysia gimana? tahu kelemahan lawan itu penting. Tapi lebih penting tahu kelemahan diri sendiri dan untuk itu Susi love all. Bener kan? Harus pakai logat Malaysia, Kak. Iya, Kak. Oh itu logat Malaysia. Gila, ini dia nih produser yang mengetahui produksi atau film buatannya sendiri. Ini nih. Jadi kita emang kalau misalnya memproduksi atau menghasilkan sesuatu kita harus menghargai sehingga kita harus tahu itu apa namanya kreasi kita sendiri ya. Ya. Nice one. Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Oke. Asik. Kenapa gue yang gini? Ya. Gue nanya lo pada. Nah nih, kualitas apa yang menurut lo dibutuhin untuk orang sukses di dunia perfilman dalam hal ini sebagai produser? Waduh, susah ya, Kak. Kualitas apa yang harus dibutuhkan Untuk sukses.